udah lu ntar aja pakai kerudung kalau lu udah nikah. Tahu nggak sih lu tuh tampak lebih tua kalau pakai kerudung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali jumpa kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tamu istimewa kita bikin seperti yaitu Kak Rita Hasan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Pak Apa Ustadz. kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Semangat terus ya. Semangat, harus. Inspirasi terus ya. Harus menginspirasi. Waktu alhamdulillah ya, itu jadi bagian manfaat untuk orang banyak insya Allah. Amin, Nah, amin. langsung amin. saja Kak Rita mungkin sedikit bercerita tentang pengalaman dulu di dunia entertain. Kan cukup dikenal nih pemirsa. Iya, Kak Rita. insya Allah, amin. Cerita langsung Kak, silakan. Ya gini Pak Ustadz, boleh Rita ingin sedikit berbagi dengan Iya. pengalaman hidup Rita. Diawali dari pemain sinetron. Sinetron awalnya. Dari sinetron tahun 98 ya, lagi kerusuhan itu kan. oke, Iya, oke. itu Rita udah di Jakarta Pak Ustadz. Reformasi ya? Iya, Oke. Rita awalnya dari Cirebon, hijrah ke Jakarta, kuliah Jakarta, terus sambil syuting gitu kan. Nah, akhirnya Rita selalu mendapatkan peran-peran yang antagonis. Oh ya. Ya, Rita tuh selalu mendapatkan peran ibu tiri, kalau enggak wanita gitu. Oke. Pernah juga jadi germo. Amazing ya. Amazing. Tantangan banget ya. Tantangan banget. Terus wanita seksi lah, apa Oke. segala macam gitu. Nah, pada akhirnya dengan seringnya berperan-peran seperti itu, image Rita kan jadi gimana ya? Tapi balik lagi Pak Ustadz, itu kan rezeki. Kita Betul, tidak bisa proses menolak gitu loh. Aku sih pengennya, jujur pengen dapat peran orang-orang baik. Tapi kan kalau semuanya jadi orang baik, film makanya nggak akan jadi. Nggak seru gitu. ya. Dan nggak akan pernah jadi Oke, film karena oke. kan realita di kehidupan kita itu ada yang baik dan ada yang jahat. Oke, Jadi pas-pasan. film itu kan mengangkat realita kehidupan gitu. Nah, kira-kira tahun 2018 kemarin terjadilah musibah yang sangat besar yang sangat Rita tidak disangka-sangka. Oke. Jadi Rita mengalami kecelakaan di daerah Cirebon dan itu merenggut nyawa ibu almarhumah. Sempat koma 4 hari di rumah sakit dan langsung meninggal. Ya Allah. Nah, sejak saat itu Rita berpikir Pak Ustadz, karena Papa udah duluan nggak ada Oh, ya. Papa udah nggak dari ada. awal. Rita anak tunggal gitu. Jadi Rita sekarang sebatang kara gitu. Tapi Ya ada Allah. sih beberapa, ada 2 kakak tiri yang tinggal di Cirebon. Cuman kan jauh ya jaraknya. Rita hidup di Jakarta. Rita berpikir gitu, mungkin Allah sayang sama Rita. Allah menyelamatkan Rita dan menyelamatkan Mama Rita. Dengan cara begitu mungkin itu yang terbaik. Karena memang walaupun kita nggak pengen Pak Ustadz mendadak, kalau sakit Iya. dulu kan enak gitu Ada ya. proses bisa bertakzim ya. Iya Bisa gitu. ngurus orang tua. Kalau sakit dulu, cuman itu kan 4 hari di rumah sakit itu udah koma dari Ya Allah. sejak kejadian. Akhirnya Rita berpikir, ya Allah, cobaan apa lagi yang akan Engkau berikan pada hamba kalau aku belum sadar juga gitu. Ya Pak Ustadz tahu lah, dulu pergaulan artis gitu kan, kita sering ke kafe, maksudnya sering hura-hura gitu kan. I see lah. Dengan pakaian-pakaian juga yang ala kadarnya. Ala kadarnya. Oke. Ya. Nah, Oke, udah cerita kehidupan lah kayak cerita Rita ya. kehidupan lah. Kita hidup di metropolitan kan, udah gitu kan kita, ya memang tidak semua, cuman yang saya alami, yang saya ceritakan kan pengalaman pribadi saya. Saya dengan pergaulan yang luas, dengan pergaulan sering nongkrong di kafe juga apa segala macam gitu. Akhirnya mungkin itu teguran dari Allah juga. Sejak saat itu saya nggak tahu kenapa Pak Ustadz, kan pakai kerudung dong otomatis. Iya. Pakai kerudung gitu. Mama meninggal, kita udah kuburin mama apa segala macam pakai kerudung. Dari sejak saya pakai kerudung itu, besoknya Masya Allah, lagi, ya. besoknya lagi, saya tetap mau pakai kerudung Masya itu Allah, Pak ya, Ustadz. alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah. Sampai akhirnya yang membuat saya jadi akhirnya fix, berarti saya harus hijrah gitu. Setelah 7 harian mama di Cirebon, saya ke Jakarta menemukan kerudung bahan yang saya cari-cari untuk dijadikan kerudung Ya Allah. di kamar mama. Itu nemuin di kamar mama. Di kamar mama, di lemari gitu. Saya bongkar-bongkar kan pakaian kan kita bagi-bagi kan kalau orang meninggal. Ada itu bahan berbentuk bahan dan itu bahan kerudung Pak Ustadz. Jadi ya udah dari situ saya akhirnya bismillah, mungkin memang ini saya harus hijrah. Memberikan jalan yang terbaik ya dari kisah tadi ya. Insya Allah. Nah kemudian ini Kak,
tadinya kan tentang mama. Itu apa pesan mama? Mungkin. Mama tuh dulu setiap saya memakai pakaian yang pendek, apa Mama tuh selalu narik-narik. Ini kependekan, ini gitu. Tapi udah ngingetin udah lama, Mama. Udah lama. Sayang banget berarti sama Kak Rita. Iya. Tapi ya itulah namanya kalau udah meninggal, kalau udah nggak ada orang tua, baru kita kadang-kadang oh ya Allah iya ya kita tuh dulu nggak nurut, oh iya ya gitu kan, manusiawi gitu Pak Ustadz. Berarti berkesan sekali ya. Ya dan Mama tuh selalu bilang, Nok sembayangnya ajak lalen, kan Cirebon. Oh, Nok sembayangnya ajak lalen, maksudnya sholat 5 waktu, jangan harus jangan dijaga lalen gitu, sesibuk jangan lupa. apapun jangan lupa. Sahabat-sahabat, itu pesan mama, pesan ibu, siapapun pasti akan yang terbaik buat anaknya. Ya ini aku agak sedikit menguatkan Kak Rita. Jadi kan Rasulullah kan pernah ditanya sahabat, pertama siapa yang pertama kali dihormati, yaitu Umi, yang kedua itu Umi, yang ketiga juga Umi, baru Abah, ayah kita. Artinya memang Umi itu pasti, apalagi dia kan dekat sama Kak Rita selaku anak tunggal kan, memberikan spirit yang luar biasa. Baik, untuk ini Kak Rita, kita doakan lah Mama mudah-mudahan ditempatkan di posisi yang terbaik di sisi Allah. Untuk pengalaman entertainnya Mama, kita akan bahas itu di apa? Maksudnya yang sekarang? Kegiatan-kegiatan jadi. Setelah saya hijrah sih kemarin tuh sempat beberapa kali FTV pakai wig, karena walaupun gimana saya hidup sendiri, saya harus mendapatkan penghasilan Pak Ustadz. Saya ada bisnis dulu, bisnis restoran, tapi tidak berjalan. Mungkin belum saatnya saya untuk bisnis. Akhirnya saya kembali ke dunia film. Saya mencoba untuk ya sedikit-sedikit saya tidak membuka hijab, tapi saya memakai wig. Tapi sayangnya sekarang nggak diterima lagi pakai wig Pak Ustadz. Oke. Sekarang nggak bisa lagi ya pakai wig. Nggak bisa lagi sekarang pakai wig. Jadi sekarang apa ya bisnis-bisnis kecil-kecilan lah, kita sama teman belanja apa terus jual lagi gitu-gitu aja lah, properti atau apa. Sekarang saya belajar itu apa aja Pak Ustadz, yang penting halal kan. Artinya bisnis ya. Ini kegiatan itu apa lagi Kak? Kita juga pernah nyalek juga sih kemarin itu, setelah pas berbarengan itu saat Mamah meninggal itu memang udah terdaftar, udah jadi caleg gitu. Jadi mau nggak mau dalam keadaan berduka tetap kerja gitu. Tahun 2018. 2018 ya, 2-3 tahun yang lalu ya. Iya. 2 tahun. 2 tahun persisnya. 2018. Setelah Mama meninggal kan katakan sendiri. Kegiatan-kegiatan sekarang selain bisnis segala macam, syuting masih. Itu dia, syuting sekarang belum dapat lagi yang mengenakan hijab belum, karena kan mereka taunya karakter Rita antagonis gitu. Sementara sudah ada pos-posnya sendiri. Pak Ustadz yang hijab, yang karakter baik udah ada sendiri-sendiri. Jadi belum ada buat Rita. Tapi ya Rita sih berharap rezeki nggak mungkin lah, kita pasti akan ada. Allah yang menentukan. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Amin. Aturan kan seperti itu. Ya, tadi kan tentang entertain ya. Nah, ini mungkin cerita tentang hijab Kak Rita kan tadi sedikit dimulai dari sejak Mama meninggal. Kemudian selain dari Mama kejadian itu, apalagi Kak? Mungkin ada ingatan dari yang lain selain Mama. Sejak kapan lah persisnya gitu? Alhamdulillah untungnya Rita sih berteman sama orang-orang yang soleh ya dan solehah gitu. Lingkungan kerja Rita itu kan lingkungan sahabat-sahabat Rita, ada Indra Brukman, ada Edis Adelia, ada si Oris, juga mereka tuh ada si Ibu Nani. Ibu Nani. Terus kita itu lingkungan yang alhamdulillah sih dekat dengan agama gitu loh Pak Ustadz. Jadi mendukung juga gitu dengan lingkungan ya, lingkungan besar pengaruhnya kan. Lingkungan juga bisa mempengaruhi, dan mereka itu kan yang perempuan-perempuan itu semuanya berhijab gitu. Terus yang laki-laki juga sholatnya agamanya tuh alhamdulillah. Jadi ya udah mungkin memang harus ke situ gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Berarti itu karunia Allah besar dong Kak ya. Iya, betul. Lingkungan yang baik tadi ya. Untuk selanjutnya Kak Rita kan selain syuting kan bisnis tadi sudah, motivasi yang terbesar untuk kedepannya seperti apa Kak Rita? Rita sih berharap mudah-mudahan Rita bisa istiqomah Pak Ustadz, karena memang gak gampang banget begitu Rita memutuskan berhijab. Apalagi notabene yang dulu-dulu itu pergaulan Rita, pekerjaan Rita, jadi banyak orang yang memandang sebelah mata. Dia mah paling
ini, paling juga nggak lama, paling juga pencitraan, Iya. itu banyak banget. Sampai Rita kan sekarang belum menikah, Rita dulu pernah menikah sih gitu. Sampai sekarang kan Rita belum menikah lagi, sampai bilang begini, udah lu ntar aja pakai kerudung kalau lu udah nikah. Tahu nggak sih lu tuh tampak lebih tua kalau pakai kerudung. Ada juga yang bilang begitu. Tapi ya Rita lillahi ta'ala aja gitu kan, jodoh, maut, rezeki semua Allah yang atur gitu. Rita ngikutin aja, pengen belajar mempelajari agama Rita lebih baik lagi gitu Pak Ustadz. Yang berubah lebih baik ya, hijrah Dan berubah ya. lebih baik gitu. Kita doakan sahabat-sahabat Karita bisa istiqomah Amin, hijrah amin. dengan menggunakan hijabnya. Yakin Allah memberi rezeki dan Dan jantung. satu lagi Pak Nah, Ustadz, itu apa? bukan cuma hijab di atas, Oke. tapi hijab di dalam. Wah, ini ya, Insya Allah. harus double ya. Iya, iya. Lahir wal batin kalau lahir wal batin. Insyaallah, amin. Didoakan. Amin, amin Pak Ustadz, makasih. Apa? Tadi kan sudah cerita panjang lebar. Ini motivasi Kak mungkin Kak buat sahabat-sahabat dimanapun berada. Tapi sebelumnya tentunya perbedaan antara dulu dengan sekarang setelah Kak Rita pakai hijab itu apa? Hidup lebih tenang. Oke ya, sama ini. Hidup lebih tenang. Karena Rita sih belajar yang tadi Rita bilang, bukan cuma atas yang kita hijabin tapi hati gitu kan. Kayak misalnya kita bisa menerima apapun yang Allah kasih, kita anggap ini Allah udah takdirin. Karena sebaik-baik, maaf punten Pak Ustadz kalau Rita nggak salah ya, Rita dengar dari Pak Ustadz. Sharing aja. Sebaik-baik yang maha mengatur ya Allah. Betul. Jadi kita cuma jalanin hidup ini, biarlah Allah yang ngatur selebihnya gitu kan. Jodoh, rezeki, karir, perjalanan hidup kita. Intinya alhamdulillah setelah Rita berhijab, Rita menemukan ketenangan. Rita juga akhirnya kan sekarang lingkungan Rita juga udah berubah Pak Ustadz. Lingkungannya ke kajian, lingkungannya ke masjid, lingkungannya ke orang-orang yang memang punya visi misi untuk mendalami ilmu agama yang kita anut gitu. Positif lah ya. Positif Pak Ustadz. Betul, sama-sama menjaga. Karena memang bi'ah ataupun lingkungan itu besar sekali pengaruhnya Kak. Banget ya, sangat. Selanjutnya untuk ke depan jadi motivasi dong buat sahabat-sahabat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Hasan. Saya akan mengajak kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimin ya, perempuan apa? Muslimat. Muslimat, kaum muslimin dan muslimat, khususnya kaum muslimat, wanita-wanita Indonesia, wanita-wanita Islam. Ayo mari kita sama-sama mengikuti sunnah Rasul dan perintah Allah untuk menutup aurat. Insya Allah dengan kita menutup aurat, kita akan menjaga dari hal-hal yang mungkin juga tidak diridhoi sama Allah, mungkin juga dilarang. Seperti contohnya saya sendiri, saya sejak menutup aurat dengan berhijab, saya sudah meninggalkan dunia clubbing, saya meninggalkan kafe, saya meninggalkan tongkrongan-tongkrongan yang akhirnya membuang waktu saya yang seharusnya saya ibadah, sholat sunnah atau segala macam atau ngaji. Alhamdulillah saya juga sekarang sudah mulai lancar lagi ngaji Pak Ustadz. Dulu kecil kan kita pastilah sama orang tua ya di daerah di Cirebon gitu kan. Kita ada madrasah, ada pengajian, ada apa. Waktu kecil kita diajari ngaji, tapi kan setelah 20 tahun lebih di Jakarta, jarang sekali kita membuka kecuali Yasin gitu kan. Iya kan. Sekarang udah mulai ya buka sekarang Al-Fatihah alhamdulillah ya. sudah mulai dari awal lagi Pak Ustadz. Ya ayo jangan takut apapun, jangan takut kehilangan mata pencaharian, jangan takut apapun. Saya juga yakin walaupun saya jujur Pak Ustadz sekarang saya nggak ada penghasilan sama sekali dari dunia sinetron yang selama ini membesarkan nama saya, yang selama ini mencukupi hidup saya tinggalkan semua dan saya ambil resiko itu karena saya yakin Allah akan membuka pintu yang terbaik buat rezeki saya. Itu aja insya Allah. Jadi keyakinan itu kayaknya. Yakin. Allah sebaik-baik memberi rezeki. Amin. Jangan khawatir. Pasti Baik. Pak Ustadz. Terima kasih Kak Rita, waktunya. Terakhir kita berdoa bersama. Amin, pasti. Dan Ayo. segala harapan Kak Rita Allah mudahkan, Amin. Allah kabulkan rezekinya, Amin. jodohnya, semua urusan. Amin. Allah mudahkan insyaallah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami ya Allah.
Ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan segala apapun yang kami lakukan ya Allah, dan juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kami juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan saudara kami ya Allah, Kak Rita Hasan ya Allah, sehingga dia bisa istiqomah di dalam hijrahnya ya Allah, dalam menggunakan hijabnya ya Allah, sehingga bisa memberikan manfaat contoh yang baik untuk sahabat-sahabatnya ya Allah. Karena keistiqomahan Engkaulah yang bisa menjamin ya Allah. Kami hanya bisa berusaha, berdoa dan memohon hanya kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang memberikan rahmat bagi kami semua ya Allah. Pertemuan yang bisa memberikan cahaya-Mu ya Allah, sehingga kami bisa istiqomah terus untuk beribadah ya Allah. Ya Allah, khususan pada hari ini juga kami berdoa kepada ibunda daripada Kak Rita. Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya ya Allah, tempat yang layak yang bisa menjadikan terbaik di surga-Mu ya Allah. Berjumpa dengan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Berikut juga orang tua ataupun ayahnya ya Allah, dan orang-orang yang baik di sekitarnya ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah segala permintaan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyir biqaumin hatta ma yughayyir bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri Kak yang merubahnya. Nah, dalam personal berarti diri kita yang harus berubah. Niat kita betul-betul dari dulu Kak Rita seperti itu dulunya, saya tidak sebutkan, sekarang sudah mau berhijrah. Sebenarnya dari diri kita niatkan ibadah dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin Allah akan berikan pertolongan pada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam hadis dikatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Kita yang punya pengalaman di dunia internet bisa di-share, terus apa saja silakan kita lihat. Penguatan aja Kak Rita supaya lebih istiqomah lagi seperti itu. Selanjutnya pertanyaan mungkin ke Kak Rita di pribadi. Iya, dulu, tapi memang benar Pak Ustadz, gak gampang banget, gak gampang, sama sekali gak gampang. Banyak orang maksudnya gini loh, ya aku tidak butuh penghargaan dari siapapun gitu loh, aku punya hak untuk diri aku sendiri. Tapi banyak orang yang bilang, ngapain sih lo, ini belum ini, apain sih lo gitu, kayak mengecilkan gitu loh. Sebelah mata ya? Iya, memandang sebelah mata, tapi itu dulu awal-awal. Tapi pas sekarang ya mereka sih maksudnya serius lah. Tapi bener Pak Ustadz, sebelum kejadian yang mama aku meninggal, alhamdulillah aku juga udah mulai sering jadi agamaku tuh lebih baik gitu loh Pak Ustadz. Sholatnya tuh udah mulai lebih bener. Oke, terus teratur ya. Iya. Waktu ya. Terus gitu mungkin memang udah ada firasat kali ya, udah ada feeling ya. Jadi makanya aku sih bilang hidayah itu bukan datang, tapi kita mencari. Betul nggak Bos? Harus ada usaha. Iya betul ya. Jadi dikuatkan juga hidayah itu kan memang hak prerogatif Allah. Tapi selaku manusia harus betul-betul mencari lingkungan yang baik. Itu ikhtiar kita. Ikhtiar siapapun dia. Lingkungan yang baik, mau sharing, mau belajar lagi, iya, mau ikut taklim. Betul. Allah memang yang memberikan hidayah memang Allah. Kita hanya mengikuti itu kan bagian usaha. Ngingetin teman-teman juga kayak gitu, bagian itu yang selanjutnya kebaikan. Nah, cerita ini Kak, apa aja sinetronnya Kak? Sinetron ya. Iya. Awal dulu sinetron Rita tuh Tersanjung Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz pernah dengar ya. Oh ikut, masih muda sih. Berarti Rita tua banget deh. Enggak lah, masih sama-sama muda masih umur 20-an. Itu juga Rita masih masih sekolah kalau nggak salah ya. Zaman Mas Ari ya? Sama Ari Wibowo, Lulu Tobing zaman dulu. Tersanjung 1, 2, Rita jadi Bisuti kalau nggak salah ya, Suti ya. Iya Suti kalau nggak salah. Nah terus setelah Tersanjung ke Solo Pak Ustadz, Wiro Sableng. Oh Wiro Sableng. Jadi apa juga? Silat-silatan zaman dulu. Kolosal ya? Kolosal dulu Wiro Sableng sama Ken Sukendro ya. Mas Ken. Ya setelah itu balik lagi ke Jakarta, terus syuting banyak lah FTV, terus habis itu Muslimah Pak Ustadz, yang kemarin juga banyak tayang ulang tuh. Muslimah sebagai Suster Eni. Oh, Suster Eni. Ya, pokoknya antagonis semua, walaupun Rita jadi pembantu antagonis di situ. Tetep ya? Jadi bosnya yang Rita kerjain terus gitu. Okay. Itu juga
lumayan sih, Suster Eni tuh naik juga itu, banyak orang yang tahu. Setelah itu Polis 86, Rita sebagai polisi, Inspektur Rena sama Indra Birowo, Doni Kusuma, komandan, Rita inspektur, yang lainnya polisi-polisinya, ada Indra Birowo, ada segala macamnya. Setelah itu FTV banyak lah Pak Ustadz, kayak banyak lah Akibat Pergaulan Bebas, layar lebar juga beberapa. Layar lebar juga beberapa, Mamah Minta Pulsa, terus apalagi ya, Hantu Biang Kerok. Iya. Ada 5 kalau nggak salah. Layar lebar juga ada 5. Terus apalagi ya, ya pokoknya gitu. FTV sih sekarang banyaknya FTV ya, FTV. Terus sekarang? Raden Kian Santang. Raden Kian Santang. Ya, Raden Kian Santang, di situ kita dapat 2 karakter. Jadi yang satu Ratu Burangrang, yang kedua adiknya Ratu Burangrang Sekarwangi. Jadi Ratu Burangrang meninggal, akhirnya bangkit jadi adiknya Sekarwangi. Gitu. Setelah itu nyanyi juga, Rita punya album loh Pak Ustadz. Itu boleh disampaikan ke sahabat-sahabat kan. Kalau mau dengerin Kak Rita nyanyi. Zaman sebelum Rita berhijab gitu. Ada itu, cuman nggak tahu, mungkin Rita juga sekarang sedang berpikir akan tetap di dunia entertain, tapi dengan wujud yang sekarang gitu, wujud yang baru, insya Allah mudah-mudahan diterima oleh masyarakat luas dan sedikit banyak bisa menginspirasi ya Pak Ustadz. Betul, ya. inspirasi, mengedukasi juga kan perjalanan. Jadi sudah udah cukup ini ya, di layar kaca sudah masyhur kalau bahasanya. Famous ya. Lumayan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kemudian apalagi mungkin tambahannya? Apa ya tambahannya ya? Dibuang saya. Terakhir itu, sekarang kita lagi bikin itu juga, channel YouTube sama Indra Brookman dan teman-teman dari Jini Ojini. Jini Ojini belum tersebut. Belum tersebut Jini Ojini. Iya. Jini Ojini saya sebagai Mama Rehe di Jini Ojini. Itu kita bergabung pemain Jini Ojini, saya Indra Brookman, Indra Brookman, Yusuf Jaka sama Ivan Ray, perempuannya saya sendiri. Kita bikin di channel YouTube-nya Indra Brookman, ada namanya Power G. Iya, sekarang kita lagi ngerjain itu Pak Ustadz. Semoga selain nonton channel YouTube Pak Ustadz juga, subscribe juga, nonton juga channel YouTube yang saya main juga ya Pak Ustadz ya. Boleh, sama Indra Lesmana Brookman. Iya, itu Indra Lesmana Brookman channel YouTube-nya. Oke, terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan karir kita semakin cemerlang. Amin. Kita makan sukses di dunia wal akhirah. Amin. Semoga Pak Ustadz juga sehat mulu ya. Amin. Sama-sama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.